Ini teman-temannya sudah masuk semua. Ketua kelasnya siapa? Arum? Suara Ibu masuk? Cek suara, apakah suara Ibu masuk? Masuk, Bu. Ini masih 27 ya. Kita sambil menunggu yang lain, mungkin bisa di chat di grup, bisa segera masuk. Sambil menunggu yang lain, silakan mengisi presensi yang akan Ibu kirimkan. Ya, silakan mengisi link presensi yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Link presensi mengisi sampai pukul 12 siang. Kalau gini suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar tapi kurang jelas, Bu. Mohon yang belum on kamera, silakan kameranya di on kan supaya Ibu bisa melihat nih wajah-wajah dari siswa kelas 11 MIPA 6. Oke guys, sambil menunggu yang lain, dari cek ya untuk dan kita open kamera juga. Terima kasih. Yang belum on kamera, yuk silakan on kamera supaya bisa melihat wajah-wajah dari kalian. Bu Tanti juga ikut absen dulu ya ini. Ya. Yuk dinyalakan dulu semuanya. Jadi mulai Mbak. Gitu. Baik, Ibu mulai kali ya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kali ini? Baik. Baik ya, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kita mulai, mungkin salah satu bisa pimpin berdoa. Silakan ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Halo guys, do you hear me? Selesai. Baik. Terima kasih kepada Dek Arum ya sudah memimpin berdoa. Pertama-tama kenalkan nama Ibu Irana Dragustina. Kalian bisa panggil Ibu Iren. Saya adalah salah satu mahasiswa magang dari UGS jurusan biologi, dan kali ini saya diberi kesempatan oleh Bu Tanti untuk mengajar di kelas 11 IPA 6 materi sistem gerak. Harapannya kita bisa kenal satu sama lain dan bisa akrab supaya pembelajaran ini bisa naik. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kemarin kalian sudah mempelajari tentang jaringan hewan dan salah satunya itu jaringan tulang. Mungkin ada salah satu yang bisa mereview sedikit
Jaringan tulang itu terbagi menjadi apa aja ya? Siapa yang mau Saya menjawab? boleh Siapa namanya? Gayutri. Gayutri. Silakan Gayutri. Gayutri ya. Can you hear my voice? Halo Gayutri. Halo guys. Suaranya Gayutri belum masuk ya. Jaringan tulang terbagi menjadi berapa saja? Mungkin apakah Gayutri masih ada di sini? I want to check your attendance first. If I call your name, please say present atau hadir. Oke. Aditya Eka Ramadan, yang mungkin Gayutri udah banyak sinyal ya. Ini yang lain nih. Jaringan tulang terbagi menjadi berapa aja ya? Oke. Ada yang bisa menjawab? Dibagi menjadi 2. Jika Arya, apa aja tuh? Oke, Aprilia Ayu Tulang Kusumaningtyas. Pons, tulang keras. Tulang keras dan tulang pon. Siapa tadi yang menjawab? Korel. Aprilia Ayu Kusumaningtyas, Ariwin. Oke, benar sekali ya. Jadi jaringan tulang itu terbagi menjadi 2. Ada tulang keras dan tulang rawan. Nah, pastinya kalian sudah mempelajari strukturnya. Itu terbagi jadi berapa nih? Sekarang lihat induction. Fitra Vanessa. Denis Safikoryani Putri. Oke, Devin Syahwah Nasiwah. Oke, Iga Cahya Pramana. Apakah screen Ibu sudah terlihat? Ibu Putri. Oke, Fauzan Naufal Zaki. Belum ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sistem gerak. Nah, sistem gerak itu terjadi dari 2, gerak aktif dan pasif. Nah, kalau yang pasif itu terdiri dari tulang atau rangka, sedangkan kalau yang aktif itu dari otot. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif. Permisi Bu, suaranya kecil Bu. Oh, suaranya putus-putus? Kayak gak jelas gitu Bu. Gak tahu di saya atau di yang lain juga. Tidak, memang nggak jelas, Mbak. Mungkin karena Mbak Irin nggak jelas ya, Mbak Irin ya. Artinya ada. Kalau ini apakah sudah jelas? Masih kecil, Bu, suara. masih kecil. Rada putus-putus juga gambarnya. Dan Mbak Vicky, Mbak Irin itu PJJ-nya Zoom-nya di ruang mana? Di ruang itu tuh, di ruang kelas yang di ruang kelas yang dibagikan kemarin buat. Oh gitu. Gitu. Ya ya. Apa? Tapi kemarin Mbak yang siapa? Mbak kemarin jelas itu. Ya udah dilanjutkan nggak apa-apa. Ini saya juga pakai cateringan HP, soalnya kalau pakai wifi sekolah juga agak susah. Ya. Ini Mas, apakah masih putus-putus? Cek, halo? Masih kecil. Kecil ya? Hari ini coba pakai tempat dulu. Halo, apakah terdengar?
Apakah sudah jelas? Sudah lumayan jelas, Bu, tapi masih kecil. Cek dulu. Tapi masih dilanjutkan aja. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kalian bisa lihat ini gambar apa? Gambar ayam goreng ya. Nah, ayam goreng ini kalau kalian makan kan jadi seperti ini. Sudah berganti belum ya di layar? Nanti ya. Nah, ini kan tulangnya ya, tulang dari hasil bekas makanan. Nah, kalau ini dibiarkan, misalnya nih kalau kita sebut merek nih, KFC ataupun McD, nah, kalau dibiarkan setiap hari pasti banyak pelanggan yang datang di situ termasuk dari itu. Nah, berapa banyak limbah tulang yang dihasilkan dari restoran makanan di tempat tersebut yang dibuang, dan nantinya akan kalau dibuang limbahnya akan mencemari lingkungannya. Kira-kira nih apa sih bisa kita lakukan dengan limbah tulang tersebut? Sebenarnya ada yang juga salah satu. Halo, apakah suara Ibu terdengar lagi? Ya, Mbak. Sudah, Bu, Ini sudah jelas Bentar. ini. Ini pakai laptop, pakai HP. Ini pakai laptop, Bu. Baru tersambung ayo. lagi. Oke. Saya lanjutkan lagi. Mohon maaf ya, anak-anak semua dan Bu Tanti. Cheryl, Tanaya, Laura, Demario, Anindita, Amira, Muhammad Rizky. Oke, terlihat ya. Apakah terlihat PPT itu? Terlihat, Bu. Terlihat. Kita lanjutkan ya tadi sampai sini ya. Nah, sampai sini. Nah, tadi kalau limbahnya berserakan itu pasti akan menimbulkan mencemari lingkungan. Nah, coba. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kalian percaya nggak kalau replika ini, kerajinan ini terbuat dari tulang ayam? Percaya. Oke. Nah, sekarang kali ini dalam pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tulang sebagai penyusun rangka. Jadi tulang apa saja yang dapat digunakan sebagai penyusun rangka. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan sebuah video. Oke. Apakah sudah terlihat videonya? Tampilan videonya? Belum ya? Cek, halo. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku. Terpotong lagi. Cek kalau apakah suara Ibu masih terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Mohon maaf ya, terputus karena sinyalnya jaringannya agak susah. Oke, gini aja. Nanti
nanti Ibu akan kirimkan LKPD di grup WA. Nanti kan ada sebuah link video YouTube. Nah, nanti kalian tonton video YouTube itu, nanti kalian berdasarkan video itu kalian isi atau kerjakan LKPD-nya, gitu ya. Karena kalau Ibu tambahkan di sini sepertinya akan susah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ke skeletal atau rangka. Rangka itu apa sih? Nah, ada yang tahu rangka itu apa? Menurut pemahaman kalian sendiri deh. Merupakan susunan tulang-tulang yang membentuk sistem tertentu. Ya, benar sekali ya. Tadi siapa yang menjawab? Gayutri ya? Ya. Gayutri. Nah, ini mungkin kalau buat semua saja. Kalau misalnya Ibu bertanya, silakan kalian menjawab. Baik itu jawaban kalian benar atau salah, yang penting kalian menjawab ya, supaya kalian dapat poin keaktifan. Itu. Lanjut lagi, benar sekali rangka itu susunan atau bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan sebagai tempat melekatnya otot. Tadi kan kita sudah singgung ya, kalau alat gerak itu ada yang dua, pasif dan aktif. Kalau aktif itu otot dan pasifnya tulang atau rangka. Nah, tulang ini atau rangka itu tempat sebagai melekatnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sekarang bayangkan kalau misalnya tubuh kalian nggak ada tulangnya, nggak ada rangkanya, pasti gimana? Apakah kalian bisa berdiri tegak? Nggak bisa ya? Tidak. Tidak ya, tidak bisa. Nah, ini misalnya nih contoh, di bagian chest atau dada. Dada ini tersusun atas rib. Rib, ada yang tahu rib itu apa? Tulang rusuk ya. Iya, tulang iga atau tulang rusuk, benar sekali. Jadi misalnya dua nih, hip, pinggul, panggul. Dia tersusun atas gelang panggul. Ada juga thigh atau paha. Dia tersusun atas tulang femur, kayak gitu. Nah, ini sedikit mereview ya. Kemarin jenis-jenis tulang. Ada dua, tulang keras dan tulang rawan. Ibu tidak akan menjelaskan strukturnya seperti apa, karena sudah dibahas saat jaringan hewan kemarin. Mungkin apa sih membedakan tulang keras dan tulang rawan? Misalnya, tulang keras ini tersusun dari apa? Ada yang tahu? Yuk. Sel tulang. Iya, sel tulang, betul sekali. Namanya apa? Lebih spesifik. Tulang keras tersusun atas sel? Osteosit, Bu. Osteosit. Ini siapa? Nisita ya? Yang menjawab tadi ya? Iya, sama tanahnya, Bu. Ya, betul sekali. Kalau tulang keras tersusun atas osteosit. Sedangkan kalau tulang rawan tersusun atas sel? Ada yang tahu? Kondrosit. Kondrosit. Siapa nih? Satria atau Firdia nih tadi? Satria. Nah, Oke, Satria ya. Benar sekali ya. Jadi jenis tulang terbagi dua, ada tulang keras dan tulang rawan. Nah, sekarang kita masuk ke tulang rawan dulu. Kalian pasti tidak asing dengan tiga gambar ini. Oke, siapa yang bisa menyebutkan gambar nomor 1 itu termasuk jenis tulang rawan apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa? Oke, yang nomor 1 dulu deh. Gambar nomor 1 itu termasuk jenis tulang rawan apa? Coba Febrilian Nursena. Ada hadir? Febrilian Nursena. Ya, gambar nomor 1 itu gambar jaringan apa ya? Tulang rawan apa ya? Halo, Febrilian. Tulang spons, yakin? Nggak yakin. Nggak yakin. Oh ya, mungkin bisa dibuka lagi catatannya yuk. Yang lain, ada yang bisa membantu atau menjawab? Gambar nomor 1 itu masuk jenis. Iya, siapa ini? Ini Sita ya lagi ya? Iya, tulang rawan. Oke, benar sekali. Jadi nomor 1 itu termasuk jenis tulang rawan hialin. Karena
karena dia itu punya seratnya tinggi dan elastisnya tinggi serta warnanya transparan. Bu, tapi kenapa kok di gambar warnanya ungu gitu kan? Pertanyaannya. Padahal aslinya tulang harawan hyalin itu warnanya transparan. Nah, kalau di sini ini kan pengamatan di bawah mikroskop ya. Jadi kalau pengamatan di bawah mikroskop perlu diwarnai supaya lebih mudah diidentifikasi kayak gitu. Oke, benar sekali. Kalau yang pertama itu tulang hyalin. Sekarang yang kedua, gambar nomor 2 ini. Ada yang bisa itu jenis tulang rawan apa? Kartilago elastis, Bu. Elastis. Oh, elastis, Nur. Ini banyak banget yang jawab. Tadi siapa yang jawab nih? Isna, Bu. Isna. Siapa lagi? Arum. Tri Arum. Gayutri dan Arum. Oke. Ya, benar sekali. Kalau yang nomor 2 ini elastis, tulang rawan elastis. Dari namanya sendiri sudah kelihatan ya kalau dia itu sifatnya sangat elastis. Sekarang yang terakhir nih. Nomor 3. Ini gambar tulang rawan apa ya? Fibrokartilago. Oke, satu-satu. Oke, yang mau jawab dulu siapa? Sebutkan nama. Tanaya, Bu. Siapa? Tanaya. Tanaya. Iya, apa jawabannya Tanaya? Fibrokartilago, Bu. Fibrokartilago, benar sekali. Atau sering disebut fibrosa. Banyak buku yang menyebutkan fibrosa atau fibrokartilago, tapi sama aja karena kartilago itu arti dari tulang rawan itu sendiri. Nah, fibrosa itu warna aslinya itu gelap atau keruh. Dia punya serat kolagen yang banyak dan biasanya terletak di tendon karena dia bisa sebagai penyokong yang kuat. Gitu. Oke, ini tulang rawan clear ya. Sekarang kita masuk ke tulang keras nih. Tulang keras ini pasti tidak asing dengan struktur seperti ini, betul? Ada osteon, ada central canal, ada periosteum, osteosit, lacuna, dan lain-lain. Nah, pastinya kalian sudah hafal ya, karena kemarin baru saja dibahas. Sekarang kita masuk ke matriksnya saja. Nah, tulang keras itu tersusun atas matriks. Matriksnya itu tersusun apa saja sih? Yang pertama ada semen. Semen ini tersusun atas karbohidrat. Yang kedua ada kolagen dan mineral. Itu. Nah, berdasarkan matriksnya, tulang keras itu dibagi menjadi 2. Yang satu tulang kompak dan tulang spons. Kalau kalian lihat nih gambar dari 2 gambar ini dan ini, bedanya apa? Ada salah satu yang bisa menjawab? Mungkin Damario? Hadir, Damario? Iya, Bu. Di share screen-nya di saya masih agak error, Bu. Agak error ya. Tapi apakah terlihat ini gambar dua tulang ini, matriks tulang, spons, dan kompak? Enggak, belum kelihatan, Bu. Oh, belum kelihatan ya? Yang lain apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba sekarang Salsabila. Salsabila Uswatun. Hadir di sini? Ya, Bu. Oke. Kalau kalian lihat ini nih, strukturnya. Ini kan tulang kompak yang kursor ibu ini lihat ya. Kelihatan nggak kursornya? Nggak lihat ya? Nih gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Bedanya apa? Kalau yang tulang kompak itu padat dan rapat, kalau tulang spons itu berongga. Oke, betul sekali. Sudah terlihat jelas ya di sini ya. Kalau tulang spons itu terongga. Mungkin kalian pernah makan paha ayam ya. Kalau kalian makan paha ayam, di ujungnya itu, ujung paha ayamnya itu pasti ada suatu, kalau kalian gigit gitu, suatu struktur, isinya pasti rongga-rongga seperti ini. Nah, itu termasuknya tulang spons. Dia karena matriksnya berongga, dia masih tidak terlalu keras. Sedangkan kalau yang bagian tengahnya ini, itu tersusun atas tulang kompak yang padat dan keras. Gitu. Nah, oke. PPT Bu sudah ganti lagi belum ya di tampilan kalian? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini kita lihat.
Oke, kalian lihat ini susunan rangka. Ini rangka manusia. Tulang itu tulang keras. Tadi kan berdasarkan matriks dibagi 2. Nah, kalau sekarang berdasarkan bentuknya, based on shape, bentuknya. Dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada os plana, tulang pipih. Kedua ada os longa atau tulang pipa. Ketiga os brevia atau tulang pendek. Dan keempat os irregular atau os pneumatica. Nah, ini kalau kalian mungkin kalau setelah ini Ibu akan sering menggunakan bahasa os ini, kata-kata os di depan. Kalian jangan bingung ya, karena os ini singkatan dari osteon yang artinya tulang. Gitu. Oke. Kalau kalian bisa lihat nih, tulang pipih terletaknya di mana? Di kepala. Di kepala. Di tengkorak. Iya, kepala atau tengkorak, benar sekali. Kalau os longa itu tulang pipa. Misalnya dia menyusun tulang-tulang yang besar dan panjang. Kayak gitu. Misalnya di humerus atau femur dan sebagainya. Ulna, radius gitu ya. Lalu ada os brevia, tulang pendek. Tulang pendek ini biasanya kalian temukan di telapak tangan, jari tangan. Ada juga os irregular dan os pneumatica. Ini kalian bisa catat ya, karena ini nggak ada. Os irregular itu tulang yang tidak berbentuk. Biasanya dia itu menyusun tulang panggul kayak gini, nggak berbentuk kan dia. Dia menyusun tulang gelang panggul. Kemudian yang os pneumatica atau tulang berongga. Nah, ini biasanya menyusun maksila atau mandibula, tulang rahang atas dan rahang bawah. Gitu. Ini harus kalian cermati dengan baik macam-macam pembagian tulang berdasarkan bentuknya, karena mungkin nanti saat ujian ataupun ya kalau ujian pasti keluar kayak gini. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembagian yang pertama itu os longa atau tulang pipa. Ini ya, kalian lihat ya, ini kayak tulang paha ayam gitu. Kalau kalian nanti cermati video yang Ibu kirimkan nanti, pasti kalian akan lihat tuh banyak susunan-susunan tulang pipa seperti ini dari paha ayam. Atau dari gambar yang tadi kalian bisa lihat susunan replika tadi itu banyak yang tersusun dari tulang pipa. Nah, tulang pipa itu tersusun dari banyak struktur. Misalnya yang A, epifis proksimal. Kalian lihat nih, gambar A. Ada yang bisa tahu penjelasan dari epifis proksimal itu apa? Kalau kalian lihat dari gambarnya ini. Mungkin Hans Rubel. Halo? Hadir? Hans Rubel nggak ada ya? Berarti belum ada di sesi ini. Nah, ini secara singkat karena waktunya terbatas. Jadi kalau kalian lihat di gambar A, epifisis proksimal, itu bagian tulang ujung yang membulat. Kayak gitu. Terus yang B, diafisis. Diafisis ini bagian tengah tulang yang memanjang. Nanti dia akan berisi matriks-matriks. Yang C, epifisis distal. Ini ujung tulang yang memipit. Ya, kalian bisa lihat nih strukturnya. Strukturnya seperti ini. Kemudian yang D, ini metafisis atau cakra epifisis. Ini penting, bisa kalian catat. Bagian D ini, atau cakra epifisis ini adalah bagian tulang yang bisa mengalami pemanjangan atau pertumbuhan. Jadi kenapa kalian bisa bertambah tinggi, semakin kalian bertambah umur, jadi kalian semakin tinggi, itu karena ada aktivitas pembelahan sel di sini, di cakra epifisis. Dia bisa pemanjangan tulang, sehingga kalian bisa bertambah tinggi, gitu ya. Kemudian di bagian E. Bagian E ini tulang rawan persendian. Ini sendi-sendi, kalau kalian tahu nanti kita akan, di pertemuan saja, kita akan bahas tentang sendi-sendi. Nah, ini bagian F ini tulang spons, yang tadi ya, terdiri dari rongga-rongga. Yang G itu tulang kompak. Yang G ini di sini, ya tulang kompak, ini harusnya G bukan Q, terpotong itu tulang kompak. Yang H itu periosteum. Periosteum itu ini lapisan tulangnya yang paling luar. Ya, periosteum ini mengandung banyak osteosit atau osteoblast. Jadi di sini banyak mengandung osteosit atau osteoblast di periosteum.
Kemudian yang I terakhir adalah rongga tulang. Nah, rongga tulang ini mengandung banyak sumsum tulang. Mungkin kalau di buku catatan belum di LKS kalian belum ada bisa ditambahkan ya. Di rongga tulang ini mengandung banyak sumsum tulang, sel darah merah, dan saraf-saraf. Jadi di sini tempatnya materi-materi esensial di sini, gitu, rongga tulang. Tuh. Nah, contohnya nih, contoh tulang pipa. Bisa ada yang nyebutkan nggak contoh tulang pipa itu apa aja? Mungkin coba Ibu mau dengar suaranya Muhammad Ridwan? Hadir di sini? Halo, Muhammad Ridwan? Suara Ibu terdengar ya? Cek. Terdengar, Bu. Oke. Tadi Muhammad Ridwan nggak ada ya berarti ya? Coba Laura Subianto. Laura, halo Laura? Oke, tidak menjawab. Mungkin yang lain nih, siapa aja mau menjawab. Contoh dari tulang pipa apa? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Tulang kering. Tulang kering, terus? Isna, Bu. Isna. Tulang kering. Tulang hasta. Tulang paha. Oke, Doni, tulang hasta. Terus apa lagi? Satu lagi? Tulang betis. Tulang betis. Oke, tulang mobil. Tadi siapa yang menjawab ya? Yang menjawab tulang betis tadi siapa? Siapa? Emik absen 12. 12. Emik ya? Oke. Iya, Bu. Oke, benar sekali. Jadi contoh-contoh tulang pipa itu bisa banyak sekali. Misalnya femur atau paha, terus humerus lengan atas, atau ulna radius, gitu ya. Jadi misalnya kalau mungkin ke belakang nanti Ibu akan menggunakan bahasa Latin atau ilmiah, jadi kalian jangan kaget atau rasa asing ya, karena nantinya kalian akan menggunakan bahasa-bahasa tersebut dalam penyebutan tulang. Oke, sekarang kita masuk ke os plana. Oke, ini waktunya hampir habis ya, secara cepat. Os plana itu tulang pipih. Biasanya dia di tengkorak sini sama rusuk. Tulang rusuk dia pipih. Kayak gitu. Kemudian ada os brevia atau tulang pendek. Nah, os brevia tulang pendek ini ditemukan di jaring tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Bentuknya kubus atau paku seperti ini. Kalian lihat gambar ini? Ya, tulang pendek. Oke. Nah, dari tulang-tulang tersebut, kita dari tulang pipa, tulang pipih, pendek, dan tulang tak beraturan dan tulang rongga tadi, itu akan membentuk suatu kesatuan menyusun rangka tubuh manusia. Lah ini, kalau kalian lihat rangka tubuh manusia ini terus dari banyak itu ya, tulang ya. Oke, PPT-nya belum ganti ya? Cek. Halo? Oke, PPT-nya sudah ganti? Sudah. Nah, ini rangka itu tersusun dari banyak tulang. Kalau kalian lihat ini ada tulang. Oh, ada tulang tengkorak, ada sangkar dada, kranium itu tengkorak, tersusun dari 22 tulang, ada sangkar dada 25 tulang, tulang belakang ada 26, tulang gelang panggul jadi satu kesatuan, ada ilium, pubis, sama ischium. Ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Oke. Nah, mungkin cek. Halo. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan tentang tulang sebagai penyusun rangka. Nanti kalian isi LKPD yang Ibu kirimkan berdasarkan video tersebut. Ya, nanti kalian kirimkan maksimal pukul jam 1 siang
di Google Form yang akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp nanti. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan kali ini? Belum ada, Bu. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Mungkin kalau misalnya kalian kesulitan dalam mengerjakan LKPD ataupun masih ada materi yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa menghubungi Ibu melalui WA pribadi ataupun tanya di grup. Nanti Ibu akan membalasnya dan menanggapinya gitu ya. Oke, kesimpulan dari penjelasan kali ini, semoga kalian bisa tahu kalau kerangka itu tersusun atas tulang-tulang, dari itu tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Nah, yang menjadi satu kesatuan nantinya. Oke, nanti untuk minggu depan kalian mempersiapkan mempelajari materi tentang osifikasi dan persendian. Itu. Oke, waktunya sudah habis. Ibu, mohon maaf kalau misalnya ada beberapa gangguan seperti tadi. Ibu mohon maaf atas kesempatannya. Ibu usahakan nanti minggu depan akan berjalan lancar. Terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin bisa dipimpin berdoa untuk penutupnya di Arum. Selesai. Terima kasih untuk adik-adik kelas 11 MIPA 56. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, mungkin bisa keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kelas berikutnya adalah